Bismillahirrahmanirrahim. Makna bersuci, suci itu kalau kata Imam Ghazali, suci itu ada 4 macam. Makna bersuci. Yang pertama, membersihkan tempat yang johir dari najis, itu namanya bersuci. Membersihkan tempat yang johir kita dari najis, baju, pakaian, badan, itu mana bersuci namanya. Anggota badan kita nih, jangan cuma waktu sholat doang, kalau bisa mensucikan najis itu. Dalam keadaan ente kerja harus semua suci. Janganlah pakaian kerja ini gak suci juga, jangan begitu. Biasain pakaian kerja yang biasa ente pakai, bersihin itu. Jangan cuma kalau sholat baru pakaian semuanya suci dari najis, jangan. Mau tidur kayak mau ngapain, semua harus suci pakaian. Jangan cuma di luar sholat, jangan cuma sholat, di luar sholat juga begitu. Ya. Kadang-kadang kan orang kerja kadang pakaian seminggu, baunya udah warna-warni baunya. Jangan cuma mau sholat baru pakaian bersih suci dari najis, jangan. Kalau bisa begitu usahain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari segala maksiat, Pertama tadi tempat kita, sekarang anggota badan, anggota tubuh. Semua pakaian suci, badan kita juga harus suci. Kita biasain kalau di rumah itu ada batu tinja. Batu tinja. Biasain. Sebelum cebok pakai air, biasanya korek dulu pakai itu. Biarin taruh aja di WC. Kalau ninja, kalau yang paling abdolnya bersuci kan begitu. Ya, paling abdolnya bersuci itu pakai batu dulu, habis itu pakai air, itu paling abdol. Paling sempurnanya bersuci. Walaupun batunya dalam keadaan najis kan pasti najis, dalam WC dia adanya. Ya kan? Enggak apa-apa. Kita korek pakai batu baru pakai air. 3 kali korek baru pakai air, itu paling abdol. Ada satu kaum diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala lantaran semua satu kaum itu istilahnya begitu. Dengan rahmat sama Allah, turun ke rahmat sama Allah Subhanahu wa taala lantaran dia kalau cebok itu pakai batu dulu baru pakai air. Jarang orang amal ini ya. Kalau ente belajar fikih, jangan cuma kitab doang tebal, jangan cuma belajar doang ngaji kemana-mana tapi nggak ada pengamalan, sedikit amalin. Walaupun sekali amalin, di rumah ada batu buat biar bersih lagi, ente nggak jijik apa itu langsung cebok pakai air itu kan pada jijik kan ya. Orang kalau biasa bersuci nggak betah gitu tuh, nggak betah. Biasa dikorek pakai batu dulu pakai air tuh nggak betah. Yang ketiga, membersihkan hati dari sifat yang tercela, tuh kata Imam Ghazali. Ini makna bersuci. Badan bersih yang pertama, yang kedua pakaian bersih, yang ketiga hati bersih. Itu namanya bersuci. Hati bersih, sifat hasud, iri, riya, sombong, takabur. Bersih, harus bersih. Yang susah menghilangkan sifat itu susah. Menghilangkan sifat hasud, sombong itu susah. Kalau kita nggak ngelawan sendiri itu susah. Yang terakhir, membersihkan yang kasat mata dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan suci seperti ini, tingkatan para nabi dan shadiqin. Hatinya nggak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersuci nama, suci itu namanya. Nggak pernah, enggak kayak kita banyak urusan dunia. Paling kita ingat Allahnya
waktu azan, sholat, baru ingat. Di luar itu udah lalai hati, nggak pernah ingat. Nah, tapi tingkatan orang para nabi, para shodiqin, tingkatan bersuci mereka, hatinya nggak pernah berpaling kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menutup aurat untuk kehidupan kita sehari-hari, maknanya menutup aurat dari pandangan manusia. Makna menutup aurat dari pandangan manusia. Nih, kita kebiasaan ngelihat aurat perempuan. Kita kebiasaan ngelihat aurat perempuan aja baru bilang dosa. Tapi ngelihat aurat lelaki, kita bilang dosa gak? Ada orang lelaki nih, lelaki pakai kolor, kita lihat auratnya, dosa gak? Sama-sama lelaki nih, dosa. Sama itu dosa. Jangan, bukan cuma karena ngelihat aurat perempuan. Kita ngelihat aurat perempuan misalnya auratnya dibuka, kita lihat, kita dosa. Bukan itu aja. Ngelihat lelaki juga sama. Ngelihat lelaki yang buka aurat, kita ngelihat dia, dosa sama. Aurat itu namanya aurat. Kebanyakan orang kan begitu, ngeliat perempuan baru dia dosa, ngeliat laki enggak. Salah, dosa sama ngeliat laki. Orang banyak kok laki sama laki syahwat. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Laki sama laki syahwat kan? Nah, orang kalau syahwatnya tinggi, ngeliat laki yang pahanya putih itu bisa syahwat dia. Makanya dosa sama. Makanya niat, kalau niat pakaian tuh niatnya nutup aurat. Niat nih, menutup aurat. Yang kedua niat berhias. Nah, niat berhias biar keren, biar ganteng. Jangan cuma pengen ketemu pacar, demenan, kondangan, ente keren. Biar ngaji enggak, jangan. Harus keren. Perlente. Rasulullah kalau mau keluar ketemu sahabat, itu Sayyidina Aisyah sampai kuatan, emang harus begitu. Mau ketemu para sahabat itu emang harus begitu. Nabi kan sebelum keluar nih ketemu sahabat nyisir rapi. Rasulullah mau keluar, mau menemuin sahabat. Nah, sama kita juga begitu, biar keren, biar perlente. Iya. Kadang-kadang baju koko mau baju main, banyakan baju koko mau baju kondangan, banyakan buat kondangan sih. Baju koko cuma 1, 2. Ngaji itu lagi. Yang baju buat kondangan. Ini yang mampu, yang kita mampu beli yang 100.000, beli 100.000. Bukan cuma menghadap Allah SWT, tapi menghadap umat, menghadap teman juga harus keren, biar keren, biar keren ya. Biar keren, biar rapi. Kalau kita mampu, yang kita mau ya udah. Kalau kita nggak mampu ya udah pakai yang kita punya. Ya. Niatnya kalau menutup aurat, niat menutup aurat kalau pakai baju, kemudian niat berhias. Bagaimana berhias Rasulullah seperti para sahabat. Adapun menghadap kiblat, memusatkan perhatian ke arah Baitullah, seluruh anggota badan, dan mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna menghadap kiblat. Anggota badan kita seluruhnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati dikosongkan kecuali hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menghadap kiblat makna di dalam sholat. Oleh Imam Ghazali, jika engkau tidak mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirkan orang yang paling kau takuti ketika engkau sholat. Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Bidayah. Biar apa maksudnya? Biar beneran sholatnya gitu, biar ada khusyuan. Memang nggak bisa kita orang kayak gitu, susah buat khusyuk, susah. Tapi usahalah. Lalai, ingat lagi Allah. Ntar lagi sujud, lalai lagi, ingatnya kemana-mana, tarik lagi, ingat lagi sama Allah, begitu. Lagi ruku, ingatnya kemana-mana, ingatnya urusan dunia, tarik lagi, ingat kepada Allah, begitu terus aja. Hadapkan diri kita sujud kepada Allah sehusu-husunya sesuai dengan kemampuan kita, udah. Gitu, nggak usah kita paksakan harus kemampuan seperti ulama, jangan. Kaburin ntar, nggak kuat kita. Udah kita hadapkan diri kita ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sesuai dengan kemampuan kita, habis perkara udah. Gak usah dipaksa. Wallahu a'lam bishawab.
itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.